Halo guys, balik lagi di channel Singkat Cerita. Kali ini gue bakal membahas sebuah film yang dirilis pada tahun 2015, yaitu Fantastic Four. Film ini disutradarai oleh Josh Trank dengan dana sebesar 125,9 juta dolar. Sebelum menonton videonya, kalau kalian berkenan silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya nggak ketinggalan video yang gue upload dan gue bisa mendapatkan 1000 subscriber pertama guys. Gimana kelanjutannya? Nggak usah banyak mencret, langsung aja mulai intronya. Scene diawali dengan adegan seorang anak yang bernama Reed yang sedang mempresentasikan impiannya di depan kelas. Di sana terlihat dia tidak begitu dihargai dan bahkan ia ditertawai oleh gurunya sendiri. Reed berkata bahwa ia ingin menjadi orang yang pertama kali melakukan teleportasi. Namun gurunya berkata bahwa sebaiknya ia memikirkan hal yang masuk akal saja. Ketika Reed kembali duduk, salah seorang temannya yang bernama Ben memperhatikannya dengan sangat serius dan berbeda dari yang lainnya. Scene berganti ke sebuah tempat pembuangan barang bekas yang dimana itu dimiliki oleh keluarga Graham, yaitu Ben. Di rumah, Ben dan kakaknya terlihat tidak begitu baik karena mereka beberapa kali terlibat dalam pertengkaran. Tetapi untungnya si Ben memiliki ibu yang membelanya ketika berkelahi. Ben yang kesal pun memutuskan untuk keluar dengan pentungan baseballnya. Dan di sana ia secara tidak sengaja bertemu dengan seorang yang menggunakan masker sedang mengorek-ngorek barang rongsokan. Ternyata orang itu adalah Reed. Orang yang ia lihat di sekolah sedang sangat sibuk dengan berbagai hitungan matematis. Di sana, Ben bertanya tentang beberapa hal mengenai Reed. Dan di sana, Reed berjanji agar memberitahu Ben banyak hal, namun dengan syarat bahwa Ben mengizinkan Reed untuk mencari konverter. Ben menyetujuinya dan singkat cerita Ben dibawa oleh Reed ke bengkelnya, yang lebih tepatnya adalah sebuah garasi kosong milik ayahnya. Di sana, ia menunjukkan segala kerumitan alatnya, mulai dari segi matematis, kecanggihan elektronika, bahkan komputasinya. Reed menyalakan alatnya dan menunjukkan bagaimana cara kerja dari mesin ini. Dengan sebuah mobil mainan sebagai alat peraga, Reed berhasil menunjukkan alat teleportasinya kepada Ben dengan sedikit bebatuan di alat teleportasinya ketika alat itu berhasil dinyalakan. Namun tanpa disangka, alat teleportasi itu terlalu banyak memakan energi yang menyebabkan energi listrik di seluruh kota padam seketika. 7 tahun pun berlalu, dan terlihat sebuah ekspo ilmiah besar-besaran di sebuah bangunan yang dimana Reed dan Ben pun berada di sana. Di sana, Ben dan Reed berusaha untuk menjelaskan alat teleportasinya kepada para juri, yang ia namakan dengan kapsul simatik materi yang telah ia buat sejak kelas 5 SD di dalam garasinya. Legend. Ben menyalakan alatnya dan seketika sebuah benda yang berada di atas alat itu pun menghilang entah kemana. Percobaan kedua pun dilakukan untuk mengembalikan barang yang tadinya pergi menjadi kembali. Meskipun barangnya memang sudah kembali, namun mereka harus menerima kenyataan pahit bahwa mereka didiskualifikasi karena memecahkan kaca lapangan basket. Dan di sana, para juri mengatakan bahwa itu adalah salah satu alat sulap yang telah ia modifikasi. Kemudian, datanglah dua orang ilmuwan yang bernama Dr. Franklin dan Susan anaknya, yang nampaknya tertarik dengan alat dari Reed dan mereka bertanya, "Apakah engkau membuatnya di dalam garasi?" Di sana Franklin berkata bahwa Reed telah menemukan alat teleportasi dimensi. Reed mengatakan bahwa ia hanya mengirim sebuah benda dari satu lokasi ke lokasi lainnya yang masih berada di bumi. Dan Susan pun menunjukkan sampel debu yang sama dengan debu yang berada di alat teleportasi milik Reed. Kemudian, Profesor Franklin pun berkata kepada Reed bahwa besok dia sudah bisa berkuliah di Yayasan Baxter dan mendapatkan beasiswa penuh. Keesokan harinya pun ia berangkat bersama dengan Ben ke Yayasan Baxter. Di sana Ben memberikan sebuah tanda perpisahan berupa pisau serbaguna. Reed pun langsung berusaha untuk berkeliling di sekitar yayasan itu, dan secara tidak sengaja ia bertemu dengan Susan di perpustakaan. Reed berusaha untuk mengajak Susan berbicara sebisa mungkin, mulai dari menanyakan buku, membahas tentang tokoh-tokoh hebat, dan berbincang tentang banyak hal lainnya. Namun sayangnya Susan tak begitu mempedulikan Reed, sehingga Sue langsung pergi dari sana meninggalkan Reed sendiri. Di lain situasi, Franklin sedang melakukan
rapat dengan dewan pengurus yang akan menandai penelitian mereka. Ternyata, Franklin sudah sangat yakin bahwa terdapat dimensi dan semesta yang lain daripada bumi. Dan kali ini, ia sangat yakin bahwa ia bisa memberikan kontribusi yang sangat besar bagi dunia. Meskipun awalnya sang dewan sempat menolak, namun dengan sedikit usaha, Franklin berhasil meyakinkan para dewan bahwa penelitian ini memang pasti berhasil. Setelah rapat itu berhasil, Franklin memutuskan untuk mencari salah satu muridnya yang sempat membuat kasus pembakaran server data miliknya. Orang itu bernama Victor Van Dam. Di sini, Franklin berusaha untuk memujuk Victor agar mau bekerja sama dengan mereka. Awalnya, Victor menolak karena ia tidak mau menjadi budak dari sebuah perusahaan atau para petinggi-petinggi di sana. Dan Franklin berkata bahwa dia bukanlah seorang bawahan dan bukanlah seorang pegawai ataupun seorang budak, karena mereka semua tidak akan bisa menghalangi Franklin. Kemudian, Victor bertanya kepada Franklin apakah Susan ikut dalam penelitian ini, dan ternyata Susan ikut, sehingga Victor mau tak mau pun tergoda untuk mengikuti penelitian ini. Setibanya Victor di tempat penelitian, ia sempat berbicara dengan Franklin bagaimana cara kerja dari alat ini. Dan di sana Victor meremehkan hasil kerja dari Reed yang telah dikerjakan selama bertahun-tahun. Di sana Victor bercerita bahwa yang mampu mengalahkan idenya adalah gunung meletus dengan baking soda. Dan tiba-tiba saja Susan dan Reed pun datang. Alih-alih Victor memuji karya Reed, Victor malah menghinanya dengan mengatakan, "Kau baru saja mengancam dunia hancur dengan aluminium dan kawat mobil." Di sisi lain terlihat seorang remaja bernama Johnny yang adalah anak dari Franklin. Johnny. Di sana terlihat ia tengah balapan dengan beberapa penantang, dan kelihatannya Johnny cukup lihai dan tangkas dalam hal menyetir mobil. Ia melewati rintangan yang ada dengan sangat mudah dan sangat cepat sampai akhirnya dia melaju terlalu kencang dan meledakkan mobilnya sendiri, sehingga ia tertabrak dan tangannya pun patah. Hal itu membuatnya terpaksa ke rumah sakit bersama dengan ayahnya. Setelah itu Franklin, yaitu ayahnya, memarahi Johnny karena telah melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang kali. Di sana Franklin berusaha untuk menjelaskan bahwa Johnny bisa menjadi orang yang lebih berguna daripada sekedar balapan. Tetapi di sana Johnny malah berkata bahwa ia akan terlihat seperti Susan. Dan tentunya Johnny tidak mau dengan hal yang seperti itu. Karena Johnny terlalu keras kepala, akhirnya Franklin mengancam Johnny bahwa ia tidak akan mendapatkan mobilnya kembali. Johnny sempat menentang karena mobil itu ia rakit sendiri. Tetapi Franklin berkata bahwa kau merakit mobil itu dengan uangku, jadi itu adalah mobilku. Kemudian, karena Johnny tidak mempunyai jawaban yang lain, maka ia mau tak mau harus bekerja dalam proyek ayahnya. Singkat cerita, Johnny pun mengikuti proyek yang ia kerjakan oleh ayahnya. Di sana, ia berkenalan dengan Reed dan nampaknya sedikit akrab. Singkat cerita, proyek pun selesai. Keesokan harinya, semuanya sudah siap. Dan alat itu pun akan didemonstrasikan untuk yang pertama kalinya di depan para dewan. Dan singkat cerita, alat itu pun berhasil untuk mengirimkan para kera ke dimensi lain. Dan begitu pula sebaliknya ketika mereka mengirimkannya kembali. Hal itu membuat dewan terkesan dan memutuskan untuk bekerja sama dengan NASA. Namun tentu itu bukanlah berita yang baik untuk rekan-rekan yang telah bekerja, karena tentunya merekalah yang ingin diberangkatkan ke dimensi lain sebagai bentuk penghargaan karena telah bekerja. Hal itu pun tentunya ditentang oleh para dewan. Victor, Reed, dan Johnny yang merasa tak terima pun memutuskan untuk minum-minum terlebih dahulu. Di sana mereka berpikir bahwa merekalah yang seharusnya berangkat ke dimensi lain, layaknya Neil Armstrong yang pertama kali menginjakkan kakinya di bulan. Karena mereka menyadari bahwa mereka kekurangan personil, Reed pun memutuskan untuk menelepon teman dekatnya yaitu Ben. Ben pun menyetujui rencana yang diberikan oleh Reed, dan Ben memutuskan untuk datang ke Yayasan Baxter. Singkat cerita, mereka pun melakukan perjalanan dengan mesin autocount. Susan yang sudah dari tadi di depan layar monitor mendapatkan sinyal masuk bahwa alatnya menyala. Seketika ia langsung menelpon Franklin ayahnya agar secepatnya datang. Di lain sisi, Reed dan kawan-kawan pun berhasil sampai di dimensi itu. Dan di sana mereka justru tidak melakukan misi sesuai rencana. Victor yang penasaran pun malah pergi jauh dari alat teleportasi menuju sumber energi yang berwarna hijau yang bentuknya seperti lava.
Victor yang penasaran pun menyentuh energi tersebut. Seketika, energi berupa lava itu pun bereaksi dan langsung meledak di depan Victor. Mereka pun berlari dan kembali memanjat tebing. Namun sayangnya di sana mereka harus kehilangan Victor karena Victor terjatuh di lubang energi yang sebelumnya meledak. Singkat cerita, mereka bertiga memutuskan untuk kembali dari sana tanpa membawa Victor. Di dalam mesin terjadi sedikit guncangan yang diakibatkan oleh ledakan energi, sehingga pintu kapsul Ben tidak dapat tertutup dan bebatuan pun masuk ke dalam kapsulnya. Di waktu yang bersamaan, Johnny pun mengalami hal yang sama, di mana pintunya tak dapat terbuka sehingga kobaran api yang sedari tadi menyala masuk ke dalam kapsulnya. Susan yang tadi menyadari hal itu pun langsung berupaya secepat mungkin untuk mengembalikan mereka ke bumi. Tak disangka, hal itu menyebabkan ledakan yang begitu besar dan membuat Susan terkena radiasi yang sangat parah. Di situasi yang sama pula, seluruh kota mengalami pemadaman listrik secara bersamaan. Ketika Reed terbangun, ia melihat Johnny sudah terbakar hidup-hidup dan Ben yang meminta tolong. Sontak, itu membuat Reed mencari Ben meskipun kakinya dalam kondisi yang terjepit. Ketika sudah mencapai tempat Ben berada, Reed sangat terkejut karena mengetahui kakinya yang melar dan menjadi panjang seperti karet. Keesokan harinya, Reed terbangun dan merasa sangat kebingungan karena ia bangun dalam kondisi terikat. Kemudian, di saat yang sama Franklin sedang diinterogasi oleh aparat keamanan. Di sana Franklin berkata bahwa ialah yang bertanggung jawab atas semua ini. Namun permasalahannya adalah ia tidak berada di sana ketika insiden terjadi. Kemudian ia mengunjungi Susan, dan betapa kagetnya dia karena menemukan bahwa Susan telah berubah menjadi seorang mutan yang dapat menghilang. Dan bukan hanya Susan, bahkan Johnny pun, yaitu anak kandungnya, telah berubah menjadi manusia api yang sangat mengerikan. Reed pun terbangun dan menyadari bahwa ia masih dalam kondisi terikat. Karena Reed merasa sangat takut, akhirnya ia melepaskan diri dari ikatan itu dan kabur dari sana melalui ventilasi udara. Ketika melalui saluran ventilasi udara, ia mendengar suara Ben yang meminta tolong. Namun karena ia menyadari bahwa pihak keamanan telah mengetahui keberadaannya, Reed pun memutuskan untuk pergi meninggalkan teman-temannya, lalu ia berjanji kepada Ben bahwa ia akan kembali. Setahun berlalu dan tidak ada kabar dari Reed. Terlihat para dewan sedang mendiskusikan kemampuan dari para superhero yang tidak lain dan tidak bukan adalah Ben, Susan, dan Johnny. Ternyata selama 1 tahun ini mereka sudah dipersiapkan sebagai supporter utama dalam militer. Dan ternyata lebih parahnya lagi, para dewan sedang merencanakan sesuatu, yaitu untuk kembali ke sumber energi tempat Reed dan kawan-kawannya berubah. Ketika Susan sedang melatih kekuatannya, Franklin datang dan memberitahu bahwa ia harus bisa membujuk Reed untuk datang ke sini. Karena Franklin tak dapat membangun alatnya kembali tanpa bantuan dari Reed. Awalnya memang Susan menolak untuk bekerja sama dengan ayahnya. Namun ayahnya berkata bahwa bila kau ingin Johnny kembali normal, berarti kau harus membawa Reed kemari. Dengan bantuan dari CIA dan FBI, Susan pun berhasil melacak keberadaan Reed. Di lain waktu, terlihat seorang pria yang sedang membeli suku cadang mesin. Di sana ia terlihat sangat fasih dalam berbicara bahasa asing. Entah apa yang dilakukan oleh pria itu sampai ia membeli suku cadang dengan mati-matian. Ketika ia sudah pergi dengan menggunakan mobilnya, pria itu langsung mengubah wajahnya menjadi Reed. Ternyata selama ini Reed tinggal di sebuah gubuk usang yang berada di tengah hutan, dan ia telah melatih kemampuannya untuk menyamar sebisa mungkin. Selama 1 tahun ini, ternyata Reed tidak pernah lupa dengan teman-temannya. Karena sebenarnya selama 1 tahun penuh, ia mengumpulkan banyak sekali suku cadang penting yang berusaha ia rakit sebagai pakaian khususnya. Ketika Reed keluar dari persembunyiannya, radarnya mendeteksi sesuatu yang cepat datang. Dan ternyata itu adalah segerombolan tentara yang berusaha untuk menangkapnya. Betapa kagetnya Reed karena salah satu orang yang ingin menangkapnya adalah Ben, teman baiknya sendiri. Di sana, Ben sangat kecewa dengan Reed yang tak menepati janjinya untuk datang kembali. Singkat cerita, Reed berhasil ditangkap dan dibawa ke markas besar Baxter. Di sana, Reed dihimbau oleh Susan untuk mau mengikuti pemerintah. Reed tahu bahwa hal itu hanya membuat mereka terlihat seperti budak. Namun Susan berkata bahwa mereka tidak mempunyai banyak pilihan, karena kalau tidak, Johnny akan selamanya menjadi alat bagi pemerintah.
Reed pun dibawa masuk oleh Susan untuk melihat mesin teleportasi yang telah lama direka ulang oleh para ilmuwan. Singkat cerita, Reed membantu para ilmuwan untuk memberangkatkan anggota militer ke dimensi tempat Reed mendapatkan kekuatannya. Ketika ekspedisi sedang berlanjut, salah seorang di antaranya mendeteksi sebuah objek panas yang bergerak. Yang sudah bisa kita simpulkan, makhluk ini adalah Victor. Di sana Victor terlihat sangat sekarat sehingga seluruh anggota militer itu diperintahkan untuk membawa Victor kembali ke bumi untuk disembuhkan. Di bumi Victor diisolasi dan hanya boleh berbicara dengan Dewan. Ketika sedang berdiskusi, Victor terlihat sangat emosi dan langsung mengeluarkan seluruh kekuatannya. Ia membunuh Dewan dengan meledakkan Dewan itu sendiri di dalam pakaian pelindungnya. Seketika keadaan menjadi kacau dan seluruh laboratorium dalam keadaan darurat. Di sana kita bisa melihat Victor yang sangat lihai dalam membunuh dan mengendalikan apapun tanpa menyentuhnya sama sekali. Bahkan peluru apapun tak dapat menyentuhnya walau dalam tembakan yang sangat masif. Victor yang merasa bumi bukanlah tempatnya memutuskan untuk kembali ke dimensi lain di mana ia mendapatkan kekuatannya. Namun ketika ia ingin kembali, ia dihadang oleh Franklin. Franklin mencoba mengingatkan Victor bahwa dimensi itu bukanlah tempat tinggalnya. Namun Victor tetap bersikeras bahwa bumi sudah hancur dan ia ingin menciptakan kehidupan yang baru. Sesampainya di sana, Victor langsung membuat lubang hitam yang menyedot sumber daya yang berada di bumi. Reed dan yang lainnya pun mengetahui hal itu dan segera mengambil tindakan untuk masuk ke dalam lubang itu juga. Di sana, mereka bertarung dengan Victor. Awalnya memang Reed kalah melawan Victor. Namun setelah melihat teman-temannya merasa kesakitan, Reed merasa termotivasi untuk menjadi lebih kuat. Seketika, ia lepas dari kunciannya dan melawan Victor. Ketika Victor tersungkur, Reed dan kawan-kawan mengatur strategi yang tepat dan rencana yang sangat matang untuk melawan Victor. Ketika Victor kembali, mereka sudah siap dengan segala rencana yang ada. Seketika Reed menahan Victor. Susan mengendalikannya. Ben memukul Victor sampai masuk ke dalam pusaran lubang hitam. Dan Johnny menghancurkan pilar lubang hitam itu sehingga Victor lenyap dimakan oleh ciptaannya sendiri. Lubang itu pun mereka gunakan untuk kembali ke bumi. Di bumi, pemerintah membuat kesepakatan untuk melanjutkan kerjasama dengan mereka. Tetapi Reed sebagai pemimpin menolak kesepakatan itu. Dan di sana Reed meminta agar pemerintah memberikan mereka tempat yang sangat luas untuk mereka bekerja. Singkat cerita, mereka sampai di tempat yang dijanjikan. Di sana mereka sedikit berdiskusi mengenai hal-hal yang baru saja terjadi. Dan di sana mereka memutuskan untuk memilih sebuah nama bagi tim mereka. Nama demi nama pun mereka sebutkan. Namun tak ada satupun dari nama itu yang membuat Reed terkesan. Sampai akhirnya Ben teman baiknya mengakui bahwa semua yang baru saja ia lalui selama hidupnya merupakan hal-hal yang fantastis. Dan itulah yang membuat Reed sangat terkesan. Reed bertanya pada Ben tentang kata yang barusan dia katakan. Dan Ben mengatakan fantastis. Tamat. Benar-benar scene yang sangat nyangkut. Meskipun begitu, filmnya tetap menghibur dan memberikan visual efek yang terkesan menarik. Sehingga meskipun alurnya sedikit dipaksakan untuk menjadi lebih singkat, serta tidak begitu memfokuskan bagaimana mereka berusaha untuk melawan Victor Fandom, kita tetap terbawa dalam suasana yang heroik dan menegangkan. Dan jujur di sini gue mengakui kalau filmnya memang tidak sebagus film pertama, karena dari awal menonton film kita lebih diarahkan kepada visual efek dan lebih mengutamakan proses bagaimana yang lain mendapatkan kekuatannya. Namun entahlah, itu terserah dari sutradaranya sendiri. Segitu aja dulu dari gua. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini, serta nyalakan juga notifikasinya, karena dengan begitu kalian gak bakalan kelewatan video yang gua upload. Please stay tune, don't forget to happy, see you on the next video. Terima kasih.